Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roro. Berkesempatan kali ini, dari kelompok kami akan mempresentasikan tugas akuntansi biaya, yaitu lembar kerja minggu ke-7 untuk menganalisis cost volume profit analysis dari kemitraan Gresoy. Perkenalkan, nama saya Roro Anggraini dari NIM 73. Perkenalkan, nama saya Seneli Gita Ramadhani dengan NIM 100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farali Zeldi dengan NIM 58. Saya Raffi Fauzi Rahmatullah dengan NIM 101. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu ada identitas perusahaan. Di sini kami mengambil suatu kemitraannya itu adalah Grisoy yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 34, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Foto lokasinya sudah tertera di gambar bawah. Di sini ada beberapa produk yang kami cantumkan. Yang pertama itu ada original. Lah, belum dimasukin rapi. Yang pertama itu ada original, harganya tuh 17.000. Lalu yang kedua ada Taro Thanos, harganya 25.000. Lalu yang ketiga itu ada Red Velvet, harganya 25.000. Yang keempat itu ada Mango Smell Good, harganya 25.000. Yang kelima ada Royal Belgian, harganya 25.000. Lalu ada Choco Maniac, harganya 25.000. Choco Oat harganya 27.000, Dark Choco harganya 29.000, Choco Coffee harganya 27.000, Coffee Kopi harganya 21.000, Tiramisu 25.000, Cappuccino 25.000, Honey Lemon 20.000, Mango Mongo 20.000, Green Tea 25.000, dan Thai Tea 22.000. Selanjutnya akan oleh Seni. Oke, di sini yang ketiga itu proses produksi. Yang pertama kita mulai dari OPC. OPC itu kayak peta proses operasi itu dari susu kedelai Gresoy. Nah, yang pertama itu kita dari biji kedelai. Kita ambil 1 kilo. Terus yang kedua itu dicuci dan diredam. Terus yang kedua itu dikupas. Nah, kita tuh kasih kupasnya manual. Soalnya belum ada alatnya. Terus yang ketiga itu giling. Nah, penggilingan kedelai ini menghasilkan bubur kedelai. Terus yang keempat itu disaring. Terus ampasnya itu dibuang. Yang kelima itu dimasak pakai powder creamer nabati. Nah, pemasakan sari kedelai ini tanpa bahan kimia tambahan ya. Terus yang keenam kemas. Itu tuh kita ambil pakai cup ya. Itu tuh pengemasannya pakai cup ya, ukuran sedang lah. Terus di sini ada narasi proses produksi susu kedelai pada usaha Gresoy dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh tim produksi dari awal hingga akhir. Dalam satu kali produksi digunakan bahan baku utama berupa biji kedelai sebanyak 1 kg yang mampu menghasilkan kurang lebih 8 liter susu kedelai. Kegiatan produksi umumnya dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Tahapan produksi dimulai dari proses pencucian dan perendaman biji kedelai untuk memastikan kebersihan serta mempermudah pengolahan. Selanjutnya dilakukan pengupasan kulit kedelai yang saat ini masih dilakukan secara manual. Proses ini menjadi salah satu kendala utama karena memerlukan waktu cukup lama, yaitu sekitar 4-6 jam dalam kondisi normal dan dapat mencapai hingga 10 jam ketika terdapat gangguan selama proses berlangsung. Setelah proses pengupasan selesai, kedelai kemudian digiling dan disaring untuk menghasilkan sari kedelai. Sari kedelai tersebut selanjutnya dimasak dengan perlakuan khusus tanpa menggunakan
bahan kimia tambahan, sehingga kualitas dan cita rasa tetap terjaga. Pada tahap ini juga ditambahkan bahan dasar pendukung berupa powder dan creamer nabati sebagai bagian dari proses produksi utama. Tahap akhir adalah proses pengemasan, sekaligus penyajian kepada konsumen. Susu kedelai yang udah diproduksi dimasukkan ke dalam botol atau cup yang telah disiapkan. Pada tahap ini, penambahan pemanis seperti gula kelapa dan pemanis rendah kalori Tropicana Slim dilakukan secara opsional sesuai dengan permintaan konsumen saat pembelian. Secara keseluruhan, proses produksi masih dilakukan secara sederhana dengan metode manual, terutama pada tahap pengupasan kedelai. Meskipun demikian, sistem produksi yang diterapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen, meskipun masih terdapat peluang peningkatan efisiensi melalui penggunaan alat bantu produksi. Oke, di sini dilanjut sama Farel. Oke, yang keempat, identifikasi fasilitas produk. Fasilitas produksi yang pertama itu panci besar stainless, jumlah unitnya ada 2, terus harga satuannya 200, umur ekonomisnya 2 tahun, biaya depresinya 16.000, kompor gas dan tabung 1, totalnya 500, terus umur ekonomisnya 3 tahun, harga depresinya 13.000 atau 14.000, mesin blender 800.000, umurnya 3 tahun, 22, color book atau kulkas 2 juta, umurnya 5 tahun, biayanya 33.000, saringan besi kecil 1, harganya 50, umurnya setahun, harganya 4.000. Yang kelima, identifikasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Biaya tetap, tentukan biaya tetap dihitung dalam periode beberapa lama dan masukkan semua biaya baik untuk produksi, administrasi, dan umum maupun penjualan. 1. Biaya depresiasi, lihat poin 4, totalnya 90.000. Biaya tetap lainnya, sewa tempat 20 juta setahun atau 1.600.000. Listrik bulanan 400.000. WiFi bulanan 285, gaji karyawan 2.500.000, hitung biaya tetap total 4.941.000. Biaya variabel, asumsi produksi per bulan 12 hari produksi kali 1 kilo kedelai atau 384 cup. Bahan A, biji kedelai 12 kilo kali 12.000, totalnya 144.000. Kemasan, cup reguler atau sedotan untuk 38 porsi. 384.000. Gula, Tropicana Slim, creamer, powder selama sebulan. 270. Biaya variabel total 798.000. Rata-rata per unit 798.000 per cup, sama dengan 2.078 per cup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Oke, selanjutnya yang keenam ada analisis BEP. Analisis BEP harga jual per unit 17.000. Kita pakai soya original yang reguler, terus biaya variabel per unit 2.078 perak. Margin kontribusi per unit 17.000 dikurang 2.078 perak sama dengan 14.922 perak. Total biaya tetap 4.941.943 perak. Berapa volume penjualan yang harus diraih untuk mencapai BEP? Kita menggunakan rumus total biaya tetap dibagi biaya margin kontribusi per unit, diperoleh hasil 331,18. Karena produk tidak bisa dijual sebagian, maka dibulatkan ke atas. Penjualan yang harus diraih untuk mencapai BEP adalah 332 cup per bulan.
Lanjut ke nomor 7, yaitu tetapkan target keuntungan tertentu yang lebih tinggi dari target saat ini dan lakukan analisis mengenai berapa volume penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Bandingkan dengan kondisi saat ini dan berikan ulasan Anda. Target keuntungan asumsi 3 juta per bulan. Berapa volume penjualan yang harus dicapai untuk meraih keuntungan yang ditargetkan? Di sini menggunakan rumus total biaya tetap ditambah target keuntungan dibagi margin kontribusi per unit. Dimasukkan angkanya, kemudian ditemukan hasil yaitu 532,23. Maka volume penjualan yang harus dicapai adalah 533 cup per bulan. Dibulatkan ke atas. Berapa volume penjualan saat ini? Estimasi volume saat ini adalah 384 cup per bulan. Berdasarkan kapasitas produksi rata-rata 1 kg kedelai dengan produksi 2-3 kali seminggu. Perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut? Yang pertama, itu merekrut atau mendelegasikan tim digital khusus untuk melakukan promosi pemasaran secara masif. Yang kedua, membeli alat pengupas kedelai mekanis untuk menekan bottleneck produksi saat ini karena masih dilakukan secara manual, sehingga kapasitas produksi harian bisa ditingkatkan untuk menutupi gap dari 384 cup menuju 533 cup. Terakhir, yang ke-8, diasumsikan tingkat pajak adalah 0,5%. Bagaimana dampaknya terhadap analisis di poin 4? Berapa volume penjualan yang harus dicapai untuk meraih keuntungan yang ditargetkan dengan tingkat pajak yang berlaku? Di sini menggunakan rumus total biaya tetap ditambah target laba sebelum pajak dibagi margin kontribusi per unit. Dimasukkan angkanya, kemudian ditemukan hasil 533,24. Jadi volume penjualan yang harus dicapai naik menjadi 534 cup per bulan. Berapa volume penjualan saat ini? Yaitu masih berada di estimasi 384 cup per bulan. Lalu perbaikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut? Dengan adanya penambahan beban pajak, beban penjualan ikut naik 1 cup menjadi 534 cup. Selain memperkuat lini pemasaran digital dan perbaikan metode pengupasan kedelai, pencatatan arus kas, cash flow, dan laporan laba rugi bulanan harus lebih disiplin agar pajak terhitung dan terbayar dengan akurat tanpa mengganggu kas operasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.